彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Beberapa teriakan keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Senyum di wajah Hun Tiandi perlahan ditarik saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap cuek yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa itu Yu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan semua 8 buah batu giok dan berhasil membuka Ancient God Mansion. Hun Tiandi, serahkan giok kuno. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan keras setelah mendengar teriakan Lei Ying. Yan Jin mengeluarkan teriakan dingin setelah klan Lei menyerang. Api mengerikan segera melonjak. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas bergegas dari bawah dengan mata acuh saat dia berdiri di langit. Suara rantai gemerincing dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Banyak serangan tiba-tiba datang jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat itu gemetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan. Tanahnya retak, membentuk banyak celah besar seperti garis retak. Jaring hitam runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur terpencar. Biaya! Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat guyuan campur tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion bergegas keluar dari belakang. Annihility Devouring Flame tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dalam mode mengerikan dan langsung dibebankan pada duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang saling bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan untuk mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan hanya karena dia baru saja membunuh elit ini Do Usheng dari klan Hun. Xiao Yan menoleh. Matanya menatap sosok manusia yang benar-benar dibungkus dalam api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas sesaat kemunculannya, perasaan dari jiwa di negaranya telah memungkinkan dia untuk mengenali yang terakhir segera. Pecah! Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang dalam menghadapi serangan Hun Misheng. Retak! Fluktuasi spiritual yang tak terlihat tersapu keluar setelah suara Xiao Yan terdengar. Rantai api hitam runtuh hampir seketika. Bahkan api hitam di atasnya telah menjadi sangat redup. Mata Xiao Yan menatap Hun Mitian dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakang yang terakhir dalam hantu seperti mode. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Hun Mitian setelah membunuhnya dengan cara cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Mitian, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Setelah kekuatan spiritualnya telah melangkah ke D-State, Xiao Yan sudah mampu sepenuhnya mengabaikan Hun Misheng. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Dia melirik mayat dengan mata hampa di depannya dengan cara yang acuh tak acuh. Dengan gelombang tangannya, dia langsung menghancurkan mayat itu. Mata Xiao Yan melintas. Tiba-tiba, mereka diputar. Dia melihat ke arah utara dari medan perang. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok yang agak muda di dalam kelompok.
Pikiran ini terlintas di pikiran Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara acuh tak acuh. Ada 4 tetua Hun Clan, yang telah mencapai kelas 4 bintang Dou Sheng, menjaga di belakangnya. Melalui ini, orang bisa melihat bahwa itu klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Namun, tawa samar tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan cara kaget dan melihat seorang pria muda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui. Yang terakhir tersenyum melihatnya. Xiao Yan, kamu benar-benar telah melarikan diri dari dikejar oleh Hun Misheng. Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Pindah. Meskipun dia tidak puas, Hun Feng jelas mengerti bahwa itu jika dia harus bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin akan mati. Biaya. Rasa dingin naik di wajah 4 sesepuh setelah mereka melihat Xiao Yan terus mengejar mereka. Lengan mereka bergetar dan ular piton seperti rantai bergegas keluar. Ledakan. Setelah garis api menyerang tubuh mereka, pakaian dari 4 sesepuh langsung berubah menjadi debu. Ah! Jeritan tajam dan sengsara terus dipancarkan dari mulut 4 anggota klan Hun, sementara mereka dengan ayu melepaskan douki mereka untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan adalah acuh tak acuh saat matanya menyapu 4 dari mereka. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika sebuah suara yang dipenuhi dengan rasa dingin tak berujung tiba-tiba ditularkan dari belakangnya. Yang pertama mengecilkan matanya. Dia membalik tangannya dan nyala api hitam bergejolak. Sebuah serangan telapak tangan yang sangat sengit tiba-tiba meletus. Leluhur? Mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan perang di langit. Saat ini, Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame dan 4 Demon Saints telah ditahan. Teman muda, mengapa kamu tidak membiarkan keturunan tak berguna ini dari aku? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan 1 langkah. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak dari para ahli ini yang belum pernah muncul di masa lalu, apakah klan Hun punya? Apakah begitu? Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya yang memegang Hun Feng. Ini menyebabkan wajah yang terakhir berubah menjadi ungu saat dia terus berjuang. Tidak tergantung pada kamu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas dalam sekejap. Ekspresi Hun Feng adalah ungu. Dia dengan ganas menatap Xiao Yan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak intens. Dedouki dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kasar. Mata Xiao Yan menyapu tempat dengan cara acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah karena ruang di depannya berfluktuasi. Seorang tokoh lansia muncul dalam sekejap. Hun Tian menatap pada Xiao Yan setelah mengambil jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar lenyap. Dia tidak berharap bahwa itu Xiao Yan akan menjadi setan ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiao Yan baru saja meluncurkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng telah memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Meskipun ini adalah kasusnya, ini akan menyebabkan Hun Feng sangat terluka. Orang tua yang tidak mau mati itu seperti parasit. Izinkan aku menjadi orang yang mengirim kamu pergi. Xiao Yan tertawa dingin. Dia tampak tidak takut sama sekali. Meskipun doukinya hanya di tingkat menengah 6, ia memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan bintang 8 Dou Sheng hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritualitas di negaranya. Gelombang demi gelombang panas memusnahkan dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Gerbang keheningan kematian. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius ketika ia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari teratai api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Badai itu tercermin dalam mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara gelap dan dingin.
Sebuah kejutan muncul di mata Xiao Yan setelah dia melihat adegan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian mampu dengan mudah menangani api pemadam kebakaran. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki objek misterius. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik semacam itu di depan aku. Gerbang keheningan kematianku ini diciptakan dari seorang elit Dou Di dari zaman kuno. Xiao Yan menjilat bibirnya. Darah esensi dan jiwamu mungkin akan sangat meningkatkan kekuatan gerbang kematianku. Tubuh Hun Yuantian melintas dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan cara seram. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang puluhan meter dan tiba-tiba ditembak. Kecepatan cahaya sangat cepat. Itu menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Berat, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara lantang. Sebuah kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam Deathly Silence Gate. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang dibungkus oleh sinar cahaya juga menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiao Yan diserap ke dalam gerbang kematian. Tidak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan kematian bisa keluar hidup-hidup. Itu benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin padat di dalam gerbang keheningan kematian. Ini buruk. Jantung Hun Yuantian gemetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu benar-benar langsung terbang keluar. Itu membengkak karena angin. Blacky berlama-lama di atas gerbang besar. Lindong duduk. Matanya dipenuhi dengan cemooh saat dia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya berubah merah hampir segera. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di gerbang kesunyian kematian, mungkin bisa menekan Xiao Yan sedikit. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu arogan dan memilih untuk mengabaikan Xiao Yan, berpikir bahwa itu kematian Qi dalam Deathly Silence Gate sudah cukup untuk secara bertahap melemahkan Xiao Yan. Hun Yuantian mengatupkan giginya. Kedua lengannya tiba-tiba diangkat. Xiao Yan mendengus dengan dingin setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba berdiri. Ketika kemarahan divine kuning musim semi dilepaskan oleh Xiao Yan saat ini, sosok besar yang muncul tidak lagi tampak ilusi. Ini karena sosok besar itu saat ini dipenuhi dengan cahaya beriak. Sosok 10.000 kaki muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk memasang pembelaan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir keluar dari telinganya dari serangan itu. Segera setelahnya, sebuah peluru meriam seperti serangan dengan kejam meledak di tubuhnya. Segar darah segar keluar. Wajahnya sepucat lembar sementara jiwanya menderita kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian. Banyak ahli Hun Clan juga telah dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah telah jiwa mereka hancur oleh shock. Adi State Soul sangat menakutkan. Daerah di langit di mana serangan spiritual telah berlalu pada dasarnya menjadi kosong. Pertempuran yang semula kacau itu juga berhenti sejenak. Mata kedua belah pihak memiliki horor yang kaya ketika melihat raksasa berdiri di langit. Awan hitam, yang meresap ke langit, juga bergejolak dengan kuat pada saat ini. Kami tidak bisa menyerah. Keduanya saling bertukar pandang dan melihat kekejaman dari kedua belah pihak. Terlepas dari betapa sengsaranya pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan numerik. Berdengung. Suara berdengung yang aneh tiba-tiba terpancar dari awan hitam yang menutupi langit sementara keduanya memiliki perubahan dalam ekspresi. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Suara berdengung menjadi semakin terburu-buru. Awan hitam tiba-tiba bergejolak dan beberapa sosok hitam melesat keluar. 3 peti mati hitam itu digantung di udara. Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi kejutan. Mendesis. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini tidak benar. Xiao Yan perasaan saat ini sangat tajam. Sudut mata Xiao Yan bergetar cepat saat dia bergumam. Zombie adalah eksistensi seperti boneka. Namun, itu pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wayang.
Ini karena diperlukan seseorang untuk menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang sudah meninggal. Namun, persyaratan untuk kebangunan itu sangat keras. Mulut ketiga sosok di langit tiba-tiba melebar. 3 titik cahaya terbang keluar. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3.000-5.000 kaki pintu hitam raksasa besar. Pintu besar dipenuhi aura mematikan. Mereka mengejutkan 3 gates keheningan kematian. Pintu raksasa hitam berdiri di 3 titik di langit. Hun Yuantian yang sengsara dengan cepat terbang ke langit.